Berlatar belakang pada masa depan yang jauh dari sekarang, di mana bumi sudah mulai sesak dan memaksa manusia untuk membangun sebuah koloni di luar angkasa. Pada koloni itu terdapat sekitar 80 penampungan. Kemudian di antara sekian banyak penampungan itu, ada 3 penampungan yang bersatu dan menyebut diri mereka sebagai Republik Adrian. Nah, Adrian ini lalu memulai menyerang penampungan yang lain dan juga penduduk yang ada di bumi. Yang kemudian pihak bumi dan pihak penampungan yang tidak bergabung dengan Adrian membentuk kerjasama yang disebut sebagai pasukan sekutu. Karena kelakuan Republik Adrian itu, akhirnya terjadi perang yang berlangsung sangat lama, sampai puluhan tahun, dan itu pun masih terus berlanjut. Pada masa sekarang itu ada di tahun 2194, seorang kapten dari kubu pasukan sekutu melakukan sebuah misi untuk menghancurkan sumber energi milik Republik Adrian. Kapten itu bernama Yun Jung Yi. Ia memiliki prestasi yang gemilang pada karirnya sebagai tentara bayaran yang sering disewa oleh pasukan sekutu. Saat ini Jung Yi ada di situasi yang sulit ya guys, karena ia harus menyerang sumber energi musuh. Jadi penjagaannya sangat ketat sekali. Ia berjuang mati-matian untuk bisa menyelesaikan misinya kali ini. Dan ternyata peperangan yang barusan itu hanya simulasi dari ingatan Kapten Yun Jung Yi. Jadi di tahun 2194 ini, manusia udah punya teknologi untuk mengkloning otak beserta isinya. Makanya pada masa ini banyak sekali orang yang dikloning otaknya, kemudian kloningan itu dibuatkan sebuah tubuh yang mirip dengan pemilik asli otak tersebut, dan jadilah sebuah android atau manusia buatan yang memiliki pola pikir sama seperti manusia yang dikloning otaknya itu. Dan ternyata Kapten Yun Jung Yi ini udah mati 35 tahun yang lalu, dan sebuah perusahaan besar bernama Kronoid melakukan cloning kepada otak Jung Yi untuk kemudian digunakan sebagai dasar pengembangan artificial intelligence tempur yang akan diproduksi oleh Kronoid. Dan program pengembangan artificial intelligence tempur ini disebut dengan Jung Yi. Proyek Jung Yi ini dipimpin oleh Sang Hun, sedangkan untuk ketua penelitiannya adalah Yoon Seo Hyun, di mana Seo Hyun ini merupakan putri dari Jung Yi. Seo Hyun ini memiliki tujuan untuk membuat nama ibunya dikenang sebagai pahlawan yang terhormat, bukan sebagai pahlawan yang gagal. Karena pada misi yang terakhir Jung Yi gagal menyelesaikannya. Jung Yi yang sekarat pada saat itu dibawa kembali ke kota asalnya, namun nyawanya tak terselamatkan. Nah, sebelum meninggal, pihak keluarga Jung Yi dimintai persetujuan untuk mengkloning otak Jung Yi oleh perusahaan Kronoid dengan imbalan sejumlah uang dan juga operasi untuk Seo Hyun kecil, yang pada saat itu Seo Hyun ini menderita kanker pada paru-parunya. Sayang proyek Jung Yi ini mengalami kebuntuan alias ngadat, karena sudah beberapa kali uji coba pada simulasi pertempuran, android Jung Yi selalu gagal pada misi yang terakhir, sama seperti di kehidupannya dulu. Suatu hari ketika selesai uji coba untuk yang kesekian kalinya, Seo Hyun pergi untuk check up kesehatan. Ternyata setelah hasilnya keluar, si dokter mengatakan kalau kanker Seo Hyun ini berkembang lagi, dan kali ini udah sampai ke tahap tidak terselamatkan karena kankernya udah nyebar ke organ dalam yang lain. Dan si dokter juga berkata kalau usia Seo Hyun ini diperkirakan hanya sampai 3 bulan saja.
Pada keesokan harinya, Seo Hyun dan Sang Hun dipanggil oleh pendiri perusahaan Kronoid. Ternyata Sang Hun, si pemimpin proyek Jung-i ini, adalah seorang android di mana ia adalah kloningan dari pendiri perusahaan Kronoid tersebut. Si pendiri itu dapat dengan bebas menjalankan ataupun menghentikan otak Sang Hun dengan tongkatnya. Dan ketika si Sang Hun ini terhenti, si pendiri mengatakan kepada Seo Hyun kalau proyek Jung-i ini akan dihentikan karena perang antara Republik Adrian dan pasukan sekutu ternyata udah mencapai puncaknya dan akan segera menandatangani perjanjian perdamaian. Karena hal itu, proyek Jung-i ini akan dirubah untuk lebih fokus ke artificial intelligence pembantu rumah tangga, bukan lagi untuk pertempuran. Setelah obrolannya dengan Seo Hyun, pendiri Kronoid mengaktifkan Sang Hun lagi, dan mereka membicarakan tentang diberhentikannya proyek Jung-i tersebut secara pribadi. Sedangkan Seo Hyun keluar ruangan dengan perasaan penuh dengan kekecewaan. Ketika dilakukan uji coba lagi, Sang Hun ini udah bad mood aja mendengar kalau divisinya itu akan segera ditutup dan dirubah menjadi divisi Artificial Intelligence asisten rumah tangga. Ia mulai memperlakukan android Jung-yi dengan seenaknya, mencoba untuk membuat sebuah perubahan pada respon Jung-yi. Seo Hyun yang melihat android ibunya sangat tersiksa, kemudian menghentikan Sang Hun, dan terjadi sedikit cekcok di sana, sampai kemudian Sang Hun dipanggil oleh pendiri Kronoid. Di hari berikutnya, uji coba simulasi perang yang terakhir dilakukan. Namun sebelum dimulai, Seo Hyun ini merubah settingan pada otak Jung-yi, sehingga saat simulasi selesai, Jung-yi mendapatkan kesadarannya sendiri, kemudian melarikan diri. Namun Sang Hun ini menyadari perbuatan Seo Hyun, sehingga ia lalu melepaskan 3 robot tempur yang dikembangkan selama ini. Di tengah kekacauan itu, Seo Hyun menyelinap ke ruang database pada Kronoid, kemudian menghapus semua memori milik ibunya yang ada di database Kronoid tersebut, sehingga tidak bisa diproduksi massal lagi. Seo Hyun berhasil kabur dari laboratorium Kronoid dengan Jung-yi yang sudah dipindahkan otak kloningannya ke robot tempur yang Seo Hyun lumpuhkan. Namun Sang Hun berhasil mengejar dan terjadi pertempuran di dalam kereta. Pada pertarungan itu, Sang Hun menyadari kalau dirinya ini ternyata adalah android. Sang Hun yang pikirannya sudah dipenuhi emosi lalu mulai menghajar Jung-yi lagi. Jung-yi dan Se-hyun berhasil lolos dari Sang Hun. Se-hyun lalu meminta Jung-yi untuk pergi menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan Se-hyun di kereta. Ternyata Se-hyun ini sudah merubah ingatan Jung-yi. Ia menghapus ingatan tentang Se-hyun sebagai anak Jung-yi karena Se-hyun ini beranggapan kalau ingatannya itu membuat Jung-yi ini seperti terpenjara oleh ingatan akan putrinya tersebut, sehingga Se-hyun menghapus itu supaya Jung-yi ini bisa hidup bebas lepas tanpa beban. Dan sekian alur cerita dari film yang berjudul Jung-i. Terima kasih kalian semua udah mau menyempatkan waktu untuk nonton video ini ya sahabat. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak
dengan subscribe di channel Lazy Writer ya sahabat. Gua doain kalian semua dilancarkan segala urusannya dan juga selalu diberkahi kesehatan. Sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya. Dance to me and let the soul the record play.